Oh my wow! Fams, udah 16 Agustus aja nih. Udah rame dong. Seluruh warga Indonesia berhias dan berlomba memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77. Yang bikin momen ini tak terlupakan ya fams, lomba-lomba yang lucu-lucu mengocok perut, serta yang unik dan menarik. Apalagi pesertanya asik-asik. Yang gak kalah seru, di Lumajang, Jawa Timur. Para ibu ini ikut lomba tangkap bebek dengan mata tertutup. Wah, seru gak tuh? Aturan main ini fams, 5 orang peserta matanya ditutup kain. Terus rebutan deh tuh, nangkap 2 ekor bebek yang sudah disiapkan dalam arena permainan. Wait, jangan sampai salah tangkap ya bu. Yang ikutan lombanya sampai puluhan ibu-ibu fams. Peserta yang bisa menangkap bebek akan menjadi juaranya. Mau tahu hadiahnya apa? Panitia nyiapin perabotan rumah tangga seperti kipas angin, dispenser, dan magicom. Wah, lumayan fams. Pak, ulang pak, ikut dong pak. Masih ada lagi fams, lomba yang penuh aksi seperti yang dilakukan warga sebuah kampung di Jombang, Jawa Timur ini. Mereka menggelar lomba ala Ninja Warrior dengan kearifan lokal fams. Peralatannya seadanya aja nih fams, tapi terlihat luar biasa kan? Mulai dari menggunakan bambu, ban bekas, hingga batang pohon pisang sebagai halang rintangnya fams. Lokasi lomba juga unik. Lomba ini digelar di sebuah dam di sungai desa setempat. Tapi aksi pesertanya fams, kelas dunia. Iya dong, Indonesia mendunia kan? Satu persatu peserta harus melewati berbagai rintangan, seperti berjalan di atas batang pohon pisang, kemudian bergelantung di atas bambu sambil mengayunkan ban bekas. Tak jarang sejumlah peserta harus jatuh ke sungai. Nah, aksi jatuh tercebur itu ternyata bikin warga bahagia dan tertawa. Udah dekat finish fams, panjat itu tali dan rebut hadiah uang Rp100.000 yang bergelantungan. Oh my wow! Lomba pakai hazmat sambil hula hoop fams, seru maksimal. Lomba ini diadakan oleh BPBD Kota Surabaya. Lomba ini dilakukan secara tim, satu timnya terdiri dari 7 orang fams. Peserta harus berhasil memakai pakaian hazmat dengan benar, mulai dari penutup kaki hingga penutup kepala. Terus gandengan tangan deh tuh. Bukan mau nyebrang jalan ya, tapi satu persatu peserta masuk lingkaran hula hoop. Oh my wow! Selain untuk menyemarakan dan menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus, perlombaan ini juga sebagai ajang ketangkasan dan kekompakan antar personel peserta. Biar kompak terus, fams! Waduh, apa tuh? Simba, saking semangatnya ikut lomba makan kerupuk, gigi palsunya sampai copot dan terjatuh tuh. Salut untuk Simbahnya yang sudah berusia 83 tahun tapi masih semangat pol. Sama dengan kakek nenek lainnya fams. Tuh lihat aja, penuh gelak tawa dan gak sabar memenangkan kompetisi ini. Dapat gigi baru mbak, tunjukkan mbak giginya mbak. Giginya tunjukkan mbak. Giginya mana mbak? Giginya mana? Ada juga lomba diajak joget sambil bawa tampah. Wah, pesertanya sampai ada yang nyolong start segala nih biar menang. Seru dan lucu ya fams, kemeriahan lomba 17 Agustusan untuk 50 orang lansia penghuni Panti Jompo Geria Werda, Jambangan, Surabaya ini fams. Wait, yang satu ini gak kalah seru untuk memeriahkan HUT RI fams. Lomba bola voli dengan peserta pria memakai daster. Pasti ribet nih lari-larinya. Oh my wow, ternyata netnya juga beda fams. Ditutupin spanduk. Ya nggak kelihatan dong tetangga sebelahnya. Akibatnya sampai ada yang jatuh mengejar bola fams. Lomba ini diselenggarakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto fams. Wadah, fams!
Fams. Wah, Joy Auto kenyang nih Fams ya. Camilannya banyak banget, ya nggak? Nah, tapi itulah indahnya negeri kita, ya kan? Makanan Nusantara itu, terhampar luas. Terhampar luas. Iya, kalau misalnya setiap ada acara kemerdekaan, pasti aja. Ya, mau di luar negeri, mau di Indonesia, makanan tradisional itu pasti ada, ya kan? Nah, sekarang kita simak nih, makanan apa aja yang ada kali ini ya, Fams? Oke, yuk, ini dia. Segitiga cantik bercita rasa surga yang satu ini, Fams, gak pernah ketinggalan. Selalu hadir dimanapun ada perayaan kemerdekaan. Tapi kali ini, si tumpengnya gak cuma berwarna kuning, Fams, tapi warna-warni indah dari bahan yang aman untuk tubuh kita. Tumpeng warna biru dari bunga telang, dan tumpeng warna hijau berasal dari daun bayam dan daun pandan. Untuk warna merahnya, dari buah naga dan buah bit. Dan yang wajibnya warna kuning ini pastinya dari kunyit, Fams. Kita fokus ke pembuatan tumpeng biru dari bunga telang. Kuy! Bunga telang itu kaya akan kandungan antioksidannya, mampu menangkal radikal bebas penyebab peradangan kronis. Selain itu, teh bunga telang juga kaya akan flavonoid, senyawa bioaktif yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh melawan penyakit. Nah, nasi birunya udah matang nih, Fams, barengan sama telur puyuh merahnya. Selanjutnya, kita bikin hiasan tumpengnya. Tata irisan lobaknya seperti bunga mawar, Fams. Cantik kan hasilnya? Fams, nasi tumpeng yang sering dihidangkan di acara perayaan atau syukuran di Indonesia, khususnya di Jawa, mempunyai nilai filosofi yang cukup dalam. Bentuk nasi kerucut ini melambangkan gunung dan merepresentasikan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Secara vertikal berada di atas puncak atau di atas segalanya. Sementara isian atau lauk pauknya diletakkan secara horizontal. Ini melambangkan hubungan manusia dengan manusia atau makhluk lainnya secara sejajar. Keragaman lauk pauknya pun jadi lambang kehidupan dunia yang kompleks. Oh my wow! Satu lagi nih, Fams, makanan khas di perayaan kemerdekaan Indonesia. Warnanya mirip bendera kebangsaan Indonesia. Makanya disebut kue putu bendera, Fams. Meski dinamakan putu, kue ini nggak ada gula merah di bagian tengahnya. Tekstur kue ini renyah dan mudah hancur saat masuk ke dalam mulut. Bikin yuk, campur tepung beras dan vanili. Aduk sampai rata ya. Fams, tepung beras juga berkhasiat mengurangi jerawat dan mencerahkan kulit loh. Sekarang campur tepung-tepung ketan dengan pewarna makanan. Saring untuk mendapatkan tepung beras yang lebih halus. Cara bikin putu bendera ini lumayan susah, Fams. Kalau asal, permukaan kue putu ini nggak bakal rata dan terlalu tipis. Proses ini harus dilakukan secara bergantian. Ada adonan tepung beras berwarna putih, ada adonan tepung ketan yang berwarna merah. Setelah dicetak, adonan kue putu bendera dipotong dengan pisau cutter. Potong lalu kukus sampai matang. Voila, ini dia kue putu bendera untuk perayaan HUT Indonesia. Fams, cenil sudah ada di Indonesia sejak tahun 1814 atau sejak zaman kerajaan Mataram kuno loh. Waduh, jadul, Fams. Kue cenil berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Pada mulanya, cenil dibuat untuk menggantikan beras karena saat itu masyarakat sedang ditimpa paceklik. Kue legendaris ini menjadi makanan pokok bagi golongan menengah ke bawah. Nama cenil merujuk pada centil. Karena cenil berwarna-warni, sehingga menggugah selera untuk menyantapnya. Tekstur cenil yang kenyal dan lengket bermakna bahwa masyarakat Indonesia memiliki persaudaraan yang erat, seperti kue cenil yang sulit dipisahkan. Oh my wow! Nice! Sejarahnya panjang, Fams. Kuy, kita makanlah! Nah, apalagi sambil menikmati kopi dari negeri sendiri. Waduh, oh my wow, very excellent. Here we go. Fams, for your info, bulan April lalu, kopi Arabica dari beberapa pegunungan Papua mengukir prestasi. Kopi-kopi asli dari Papua ini menjadi primadona di Festival Kopi Dunia, Chicago, Amerika.
Kopi Arabica asal Wamena ini termasuk satu dari 5 besar di Asia sebagai penghasil kopi organik, fams. Hanya sayangnya, jumlah ekspor kopi Arabica asal Wamena ke Amerika ternyata masih kurang dari permintaan karena keterbatasan lahan, fams. Kalian pasti sepakat kan, fams? Kalau industri kopi di Indonesia semakin berkembang seiring bertambahnya peminat dari berbagai kalangan. Dan belakangan ini, istilah hidden gem sering didengar. Lokasi kafe atau warung kopi ini mungkin salah satunya. Meski tersembunyi, kafe atau warung kopi satu ini mempunyai dekorasi interior ala Bali yang menjadi daya tarik untuk pengunjung. Dijamin Instagramable banget deh. Selain interior dengan banyaknya tanaman di sekitar meja makan, membuat rasa teduh dan tambah suacu, fams. Ditambah lagi dengan menunya yang menarik. Udah pasti bikin homey banget, fams. Udah gitu untuk kulinernya, no junk food kok. Dijamin betah deh kalau nongkrong untuk ngopi-ngopi lucu, fams. Lokasinya ada di Jalan Sukahaji, Bandung. Namanya Mangkok Lokal. Tapi mesti pelan-pelan ya, fams, karena nggak kelihatan dari jalan raya. Namanya juga kan Hidden Gems, yoi nggak? Kue satu ini punya nama Bolpis, kependekan dari bolu pisang dan kopi Lampung. Ada rasa pisangnya, ada juga aroma kopi robusta khas Lampung yang menggiurkan. Teksturnya lembut dan padat, tapi nggak bikin seret, fams. Cocok deh buat menu pencuci mulut. Dan teman di kala santai ngeteh juga ngopi-ngopi. Sajian ini juga bisa jadi oleh-oleh kalau berkunjung ke Lampung, fams. Tepung terigu, gula pasir, telur ayam menjadi bahan utama selain pisang muli. Dan bubuk kopi robusta dari Lampung. Pisang muli yang jadi andalan kita haluskan terlebih dahulu nih, fams. Tambahkan susu cair supaya lebih mudah di blender ya, fams. Untuk adonannya, telur dan gula pasir harus dikocok bersama dengan mixer di kecepatan maksimal, fams. Tambahkan margarin cair dan tepung terigu. Aduk kembali. Pisangnya udah halus, bisa ikut dicampur, fams. Gak cuma pisang, kopi robusta dari Lampung emang udah mendunia. Campuran kopi dan buah pisang muli inilah yang merubah warna adonannya jadi gelap. Tapi rasanya tetap nikmat kok buat disantap. Biar lebih cantik dan menarik, silakan tambahin topping sesuai selera. Lanjut, panggang dalam oven selama sekitar 60 menit. Ini dia nih, fams, hasilnya. Bolpis kopi khas Lampung. Oh my wow! Masih tentang olahan kopi menjadi tak biasa. Yang satu ini, udah pada tahu kan? Ada juga makanan yang memakai tambahan kopi di dalam bumbunya loh. Namanya coffee chicken. Nah, kamu bisa mendapatkan sajian ini di salah satu kedai di Jalan Mayor Halim Batubara, Kota Bandar Lampung. Hebatnya lagi, kedai yang berdiri pada tahun 2013 ini hanya menjual jenis kopi lokal saja. Wah, bikin bangga ya, karena memakai produk lokal. Ayam panggang yang udah direndam dan bumbu rempah plus bubuk kopi ini siap manjain lidah kamu nih, fams. Gak lupa, saus black pepper kopinya nih, fams. Biar makin yahut, kasih taburan biji kopi utuh. Untuk rasanya, terbilang istimewa. Adanya tambahan saus kopi dan biji kopi sangat memperkaya rasa. Aromanya juga makin kuat. Gimana kreasi makanan dari kopinya? Istimewa ya? Kopi itu salah satu tanaman yang hampir setiap bagian pohonnya bisa kita manfaatkan, fams. Termasuk daunnya, bisa menjadi minuman nikmat. Ini dia nih, kawa daun alias air kawa. Adalah minuman dari daun kopi yang diseduh seperti teh. Daun kopi emang jarang banget dimanfaatkan nih, fams. Bahkan, daun ini biasanya hanya berakhir menjadi limbah. Sejak zaman penjajahan Belanda di tanah datar Sumatera Barat, daun kawa sudah diracik menjadi minuman khas tradisional. Iya, kawa daun. Daun kopi yang bisa dipetik gak boleh sembarangan. Pilih daun kopi yang udah tua, karena dianggap tidak bisa menghasilkan buah lagi. Daun yang masih segar ini kemudian dikeringkan dengan cara dibakar. Proses pembakarannya masih tradisional banget, yaitu memakai kayu bakar jenis apa aja, fams. Tapi katanya, dibakar pakai batang kayu kopi bikin daunnya punya aroma yang lebih nikmat. Fams, minuman daun kawa gak cuma bisa dinikmati di Tanah Minang aja, tapi sekarang udah muncul nih kemasan yang bisa diseduh kapanpun dan dimanapun.
Hasil penelitian di Inggris pada tahun 2014, air kawa daun ini lebih sehat ketimbang teh dan kopi biasanya. Menurut para ilmuwan di sana, kawa daun menghasilkan senyawa yang bisa bermanfaat untuk mengurangi risiko penyakit jantung dan diabetes karena kandungan antioksidan di dalamnya, fams. Selain kawa daun yang polos, daun kawa juga bisa dikombinasikan dengan telur dan bubuk coklat untuk penetralisir aroma amis. Telur atau masyarakat Minang menyebutnya talua. Harus dipisahkan dulu nih bagian kuning dan putihnya. Jadi, pakai bagian kuningnya aja ya. Oh iya, kuning telur bisa jadi sumber tenaga karena mengandung lemak. Campuran telur dan teh daun kawa bisa menunda rasa lapar juga loh. Soalnya tersimpan kalori di dalamnya. Oh iya, fams, wadah yang digunakan untuk minum kawa daun ini cukup unik. Memakai potongan batok kelapa. Bukan cuma menambah kualitas secara estetika aja, tapi dari segi rasa dan aroma juga jadi mantep banget, fams. Penggunaan teh daun kawa juga bisa meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh ketika beraktivitas. Apalagi ditambah bahan-bahan yang punya kadar gizi yang tinggi banget kayak gini. Keren ya tayangan hari ini? Ayo, kita sama-sama berusaha menjaga budaya Indonesia yang begitu uniknya, fams. Besok kita masih hadir menemani pagi kamu, fams. Tonton terus Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi ya, fams. Ragam Indonesia, Indonesia mendunia. Sampai jumpa!